Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, alhamdulillah. Kita sekarang bertemu lagi di Zoom ya. Bagaimana semuanya, sehat ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah mengaji semua ya tadi ya, sudah IP semua ya. Sudah. Ya, berapa nilainya? Dapat A semuanya? Mudah-mudahan rajin-rajin mengajinya ya. Ada enggak masuk tadi? Nambah terus, bisa hafalannya bisa banyak Al-Qur'annya ya. Baik. Sudah sarapan? Sudah mandi belum? Nah, tentunya semuanya sudah harum semuanya. Baik, Ananda semuanya, kita buka pertemuan Zoom kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Ustadz minta tolong dari salah satu dari kalian, Mbak Lydia, kelas 3C. Ustadz minta tolong memimpin doa. Yang nyari. Tangan diangkat. Doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semuanya. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. Saya share screen dulu. Bisa wes. Bisa wes. Sama teteh. Baik, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal penyelesaian penjumlahan soal cerita. Nah, bagaimana penyelesaian penjumlahan? Nah, kemarin ini Ustadz ulangi lagi. Ustadz mau bertanya. Kemarin penjumlahan bersusun pendek. Ya, Ustadz mau tanya. Kalau menjumlahkan bersusun pendek, yang dijumlahkan pertama kali angka yang depan apa yang angka yang belakang? Yang belakang ya, angka satuannya ya. Ya, angka satuan terlebih dahulu. Seperti apa? Nah, Ustadz punya cerita. Sebentar ya. Ceritanya seperti ini. Nah, ini Ustadz baca ya. Ayah Fatimah adalah seorang peternak ayam. Kemarin Ayah Fatimah membeli ayam sebanyak 540 ekor ayam. Dan hari ini Ayah Fatimah kembali membeli ayam sebanyak 1.564 ekor ayam. Nah, pertanyaannya,
berapa ayam yang dimiliki oleh ayah Fatimah semuanya? Nah, jadi semua ayam yang dimiliki oleh ayah Fatimah itu berapa? Nah, jadi akan kita tulis soalnya seperti ini. Kita lihat dia. Nah, berarti 540 ditambah 1564. Yang perlu kita pahami Ananda semuanya, mengapa angka 540 itu ada di awal? Karena di dalam ceritanya juga ada di awal. Dan yang perlu kalian pahami yang kedua yaitu penulisan angka ribuan ya. Setelah angka pertama diberi angka titik. Diberi angka titik ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, kita langsung menyelesaikan dalam bentuk penjumlahan kelas berapa, gitu? Kelas 6. Dalam gitu. Ya. Semuanya anak-anak. Rami dari anak-anak apa? Baik, anak-anak, bisa lanjutkan ya. Jelas ya? Nah, baik. Berikutnya Ustadz matikan dari sini suara kalian dulu karena rame ya. Ustadzah Sarof nanti sama Ustadzah Erna. Kalau suara di tempatnya saya ini rame, bisa disampaikan juga ya. Baik, sebentar. Saya hidupkan suara Ustadzah Sarof dulu. Siap. Sudah dihidupkan, Ustaz. Oke, suaranya mic-nya Ustadzah Erna dan Ustadzah Sarof sudah dimatikan ya. Kita Ya. bertiga hidupkan mic-nya. Anak-anak, Ustadz saya sudah matikan untuk mic-nya semuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ustadz bacakan soalnya. Jadi penulisan soalnya yaitu 540 ditambah 1564. Mengapa di angka ribuan itu ada titiknya anak-anak? Nah, ternyata di dalam angka ribuan itu kita harus membubuhi titik setelah angka pertama. Jadi antara angka pertama dan angka kedua kita harus membubuhi titik karena itu angka ribuan. Kalau angka ratusan, puluhan, satuan tidak perlu diberi titik ya. Kalau sudah angka itu nyampe ribuan, berarti kita harus membubuhi tanda titik setelah angka pertama seperti ada di layar ini ya. Nah, kemudian berapa hasilnya? 540 ditambah 1564. Nah, kita semuanya tentunya sudah paham. Kita tulis kembali dalam bentuk susun pendek. Iya, suara pendek. Ya, nyari. Baik, Ustadzah Sarof, suaranya masih berisik apa enggak? Sudah aman. Oke, cuma ada suara dari Pak Tukang ya. Jadi dinikmati aja, anggap ini adalah musik. Baik, kita lanjut. Jadi kita harus susun pendek seperti ini ya. Oke, 540 ditambah 1564. Jadi seperti biasa ini adalah penjumlahan teknik menyimpan ya.
Sekali lagi penjumlahan teknik menyimpan. Kita sudah mempelajari kemarin cuma bentuk ratusan. Nah sekarang angkanya sudah tinggi ribuan ya. Dari sebuah soal cerita. Nah baik kita jumlahkan dari angka depan apa belakang anak-anak? Oke, betul. Kita jumlahkan dari angka yang belakang dulu ya. Yang warna biru. Ustadz sudah beri warna biru sebagai tanda bahwa itu angka satuan. Jadi 0 ditambah 4. Ya, 0 ditambah 4 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya betul. Hasilnya adalah 4 ya. Kalau 0 ditambah 4 hasilnya 4. Tapi kalau 0 dikali 4 hasilnya 0. Jadi ini bukan perkalian. Jadi hasilnya 4. 0 ditambah 4 hasilnya 4 ya. Oke, kita lihat apakah betul? Oke, ternyata hasilnya adalah 4 beneran ya. Kemudian lanjut ke depannya lagi angka puluhannya. Sudah Ustadz beri tanda warna hijau. 4 ditambah 6. Berapa ya hasilnya? Oke, kita keluarkan dulu. Tung. Nah, ternyata ditulis di sini 0. Apa ya hasilnya ya? Ternyata 4 ditambah 6 itu hasilnya 10. Nah, karena angkanya itu 10, ya sehingga kita yang ditulis itu angka yang belakang. 0 ditulis, kemudian yang disimpan adalah angka satunya, angka puluhannya disimpan. Disimpan di mana Ustadz? Disimpan di atasnya angka yang berwarna merah atau angka berikutnya. Jadi angka satunya disimpan di atasnya angka 5. Ya, bisa dipahami ya. Itu adalah angka simpanannya. Kemudian kita jumlahkan kembali. Angka yang warna merah. 5 ditambah 5. Hasilnya berapa anak-anak? Oke, betul. Hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah lagi simpanannya 1. Ya, simpanan 1. Sehingga hasilnya adalah berapa ya? Kita lihat. 11. Iya, hasilnya 11, Ustazah. Kita tulis dulu angka satunya. Angka yang belakang. Kemudian angka yang depan kita simpan. Simpannya di mana? Simpannya di atasnya angka 1 atau angka ribuan. Oke, seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir. 1 ditambah 1. Hasilnya deng-deng 2. Nah, jangan lupa diberi tanda titik karena itu adalah angka ribuan ya. Kalau sudah terdiri dari 4 angka, itu menandakan angka itu adalah angka ribuan atau berjumlah ribuan ya. Sehingga kita memberikan tanda titik setelah angka pertama seperti yang di layar ini ya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi awalnya dari sebuah cerita, kemudian dilanjutkan soalnya, ya penulisan soalnya seperti apa. Kemudian kita susun pendek, ya kita jumlahkan seperti tadi kita sudah praktekkan. Baik, itu dari Ustadz. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustadzah Saraf dan Ustadzah Erna untuk contoh berikutnya. Saya hidupkan dulu untuk mic kalian ya. Ya, karena sudah Ustadz kangen suara kalian. Oke. Bagaimana Ananda? Gampang apa susah? Mic kalian sudah hidup? Gampang ya cara menyimpannya ya. Apalagi ada warnanya, menarik sekali dilihat kalau warnanya warna-warni. Ya. Oke, berikutnya Ustadz serahkan sama Ustadzah Erna atau Ustadzah Saraf. Siapa dulu, nggih? Monggo Ustaz. Satu contoh selanjutnya ya. Ya, silakan Ustadzah Erna. Ada Saraf. Ya, yuk. Ada Saraf. Oke, cerita selanjutnya ya. Bisa ada bacakan ya.
Ayah Zafran adalah seorang petani. Kemarin Ayah Zafran menanam tanaman cabai sebanyak 1.564 tanaman cabai. Dan hari ini Ayah Zafran menanam tanaman cabai sebanyak 540 tanaman cabai. Berapa semua tanaman cabai yang ditanam oleh Ayah Zafran? Ada yang tahu angka berapa yang harus kita tulis dulu? 2.154. Yang kita tulis dulu adalah 1.564 ya. Lalu ditambah 540. Ya. Itu ayam pencakar langit itu namanya. Lihatlah. Jadi yang kita tulis terlebih dahulu itu yang tanam kemarin ya, baru yang ditanam hari ini ya. 1.164 ditambah 540 kita kerjakan dalam bentuk penjumlahan bersusun pendek ya. Oke, seperti ini. Kalau kita susun pendek, jadi seperti ini ya. 1.564 ditambah 540. Bu, sekarang kita tambahkan. Tambah 0 berapa? 4. Apa? Jawaban 4. Kita lihat dulu ya. Jeng, berapa hasilnya? Jawabannya 204. Sekarang 6 ditambah 4 berapa? 10. 10. Angka berapa? 10. Satunya kita satunya kita simpan di angka ratusan. Itu sudah tersimpan ya. Selanjutnya 5 ditambah 5 berapa? 10. Ada simpanan 10. 10 tambah 1 berapa? 11. Angka 1 yang ditulis ya. 1 lagi disimpan ke ribuan ya. Yang 1 kita simpan pada ribuan. Jadi 1 ditambah 1 berapa? 2. Ayah Zafran menanam tanaman cabai hari kemarin dan hari ini jumlahnya adalah 2.104 ya. Jadi tanaman cabai yang ditanam oleh Ayah Zafran kemarin dan hari ini semuanya totalnya adalah 2.104. Jangan lupa setelah angka ribuan ya. Kalau ada angka ribuan kita kasih titik setelah angka yang pertama ya. Coba Ustadzah kasih contoh lagi, 1 kali lagi contohnya ya, agar kalian lebih paham ya. Ini sebenarnya mudah, hanya bentuknya. Ustadzah ditulis. Tambahin sekali. Ditulis. Nggak usah ditulis, Nak. Ya. Selanjutnya ada contoh lagi yang akan dicontohkan oleh Ustadzah Erna ya. Monggo Ustadzah Erna. Terima kasih Ustadzah Syaraf. Baik. Ya, yang mau izin minum silakan. Baik. Barusan sudah dijelaskan sama Ustadz Saiful caranya. Ya. Kemudian dikasih contoh soal lagi sama Ustadzah Syaraf. 2 kali contoh soal.
Kira-kira ada contoh soal lagi yang ketiga. Bisa mengerjakan sendiri nggak tanpa dibantu? Bisa. Bisa. Benar? Bisa. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya. Tunggu sebentar ya. Tenang. Oke, Ustazah bacakan. Nanti kalian yang menjawab. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ustazah bacakan sebentar ya. Oke, di sini ceritanya Ustadz Saiful memiliki kebun apel yang sangat luas. Bulan ini tiba masa panen. Di hari pertama, Ustadz Saiful memanen buah apel sebanyak 1.637 buah apel. Dan hari berikutnya, Ustadz Saiful memanen 672 buah apel. Nggak usah ditulis, nak. Didengarkan saja dan dijawab. Ya. Berapa semua apel yang dipanen Ustadz Saiful di hari pertama dan kedua? Kira-kira bisa nggak ya? Oke, kira-kira yang ditulis itu berapa ditambah berapa? 1.637 Ditambah udah ditulis saja. benar itu. Ditulis saja. Coba kita lihat. Ya, tenang. Tunggu sebentar. Masih belum muncul. Nah, betul sekali. Ternyata 1.637 buah ditambah 672. Nah, kira-kira penulisannya ini gimana ya? Yang di atas itu mana dulu? Yang 1.637 apa 672 yang di atas? 1.637. Oke, kita lihat. Sebentar. Sebentar. Benar, ternyata yang di atas 1.637. Oke. Ingat ya, ketika ditambah dengan 672, jangan salah meletakkan ya. Puluhan diluruskan sama puluhan, ratusan sama ratusan ya. Oke. Kalau nggak ada seribuan seperti ini ya. Oke, baik. Ini sekarang ditambah. 7 ditambah 2. Berapakah? 9. Benar. 9. Selanjutnya berapa ditambah berapa? 10. Berapa ditambah berapa? 3 ditambah 7. Oke, 3 ditambah 7. Berapa hasilnya? 10, ada yang jawab 0. Oke. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Tetapi penulisannya 0 ya. Tulisannya 0. Kita lihat benarkah? 0. Oke, penulisannya 0. Satunya di mana, Ustaz? Kan 10. Satunya disimpan di mana? Angka berapa? Di depan di atas angka 6. Pintar, ada yang jawab di atasnya 6. Berarti satunya lari di atasnya 6. Benarkah? Coba kita lihat. Betul. Jadi kalau 3 ditambah 7 hasilnya 10, maka yang ditulis angka 0. Satunya disimpan dulu di atas ya. Jangan ditulis 10 ya. Salah nanti. Oke, lanjut. Berapa ditambah berapa dulu tuh? 6 tambah 6. 6 berapa? 8.
8, 9, 10, 12. Tambah 6 dulu. 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6, 12. 12. Ditambah yang disimpan 1. Berapa berarti? 13. 13. Pemilikannya itu 1 apa 3? 3. Pintar. Benarkah 3? Kita lihat itu. Benar? 3. Coba Ustazah cek. Benar. Pintar berarti anak kelas 3. 3 yang ditulis. Satunya kemana? Di atas. Iya. Sembunyi di atasnya 1. Ya kita lihat. Benar gak di atasnya 1? Benar. Berarti bisa. Terus setelah ini gimana cara penjumlahannya? 1 tambah 1 berapa? Hasilnya 1 tambah 1, 2. Berapa? 2. Benarkah 2? Kita lihat. Benar. Kenapa kok dikasih titik itu Ustazah? 309. Ada yang tahu kenapa dikasih titik? Karena 1000. Jadi dikasih titik. Jangan lupa titiknya ya. Jadi 1600 Kepala digeleng-geleng. 672 hasilnya 2309. Terus Bacanya berapa itu hasilnya? Ada yang bisa baca? 2309. Nah, jadi panennya Ustaz Saiful di hari pertama dan kedua itu jumlah buahnya 2309. Hebat semua. Apa ada yang mau ditanyakan? ada. Berarti bisa semua ya. Ya. Ada soal ya, ada soal seperti warna biru, warna hitam, maaf. Seperti yang angka warna hitam, nanti kalian kasih caranya seperti yang angka warna-warni ya. Dan peletakan angkanya jangan salah. Penurut satuan. Halaman berapa? Apa? Halaman berapa? Halaman. Sebentar, halamannya. Jangan lupa sebentar ya. Sebentar, halamannya. Sedih sudah ditulis itu. Halaman berapa? Berapa, Ustaz? Oke, silakan dibuka buku paket halaman 13. 13. Nah, sudah dibuka semua? Halaman 13. Enggak ada ya? Sudah. Oke. Sudah dibuka semua? Sudah. Di situ ada hitunglah. Itu yang dikerjakan. Soalnya tanpa soal cerita. Halaman berapa? Urutan Halaman dari 13 yang nah, dibuka buku paket halaman 13. berapa, Ustazah? Halaman 13. Halaman 13 nah. Buku paket berapa? Buku paket halaman 13. 13. Ya. Satu atau paket Sudah 2? dibuka? Sudah? Nah, halaman 13 yang ada tulisan hitunglah. Buku paketnya tema 2 anak-anak ya. Bukan 3A ya, 3B nak. 3B bukan 3A ya. Yang ada tulisan 3B. Kemudian judul temanya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, Keliru buku ya. ya 3B ya. Halaman 13 yang Keliru 3B. buku.
Kalau yang 3A kalian tak pernah menemukan nanti kalau halaman 13. 3B ya. Nah, nanti selesai Zoom kalian boleh. Nah, nanti kalau selesai Zoom kalian boleh manen buah apelnya di rumahnya Ustaz Saiful. Ya. Ke rumahnya Ustaz Saiful ya nanti. Mau. Ustaz punya kebun apel, tapi pohon apelnya enggak ada. Hanya kebunnya saja. Silakan dikerjakan anak-anak. Selesai. Ya, nanti caranya ditulis ya. Caranya boleh ditulis di kertas lalu ditempel. Ya, Ada caranya mengurangi nilai. caranya yang ini yang disusun pendek itu ditulis di kertas ya atau di buku tulis. Halaman berapa? Halaman 13. 13 yang 3B. Buku tematik 3B, tema 2. Kegiatan 2, Ustaz. Tema 2, halaman 13. Jatuh mbaknya. Siapa yang kena roja nanti? Kalau buku ada sekolahan, Bu. Ya, 10 soal ya anak-anak ya. Ini berapa? Soal ada titik programnya. 11.